Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwarni dengan NPM 1740302020, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Mata kuliah Metode Penelitian, presentasi tema penelitian dengan judul Studi Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro atau PLTMH menggunakan turbin cross flow. Latar belakang dari penelitian ini, yang pertama, listrik adalah sumber daya yang paling banyak digunakan karena memiliki banyak fungsi dalam menunjang kehidupan manusia. Yang kedua, di daerah terpencil masih banyak masyarakat belum bisa menikmati energi listrik dari pusat listrik negara. Namun, di sekitar daerahnya banyak tersedia sumber energi potensial air yang skala mikrohidro belum dimanfaatkan. Salah satu bidang kajian yang menarik adalah ikhtiar mendapatkan sumber energi alternatif. Salah satu energi terbarukan yang dapat dijadikan potensi pengembangan listrik adalah tenaga air yang dikenal dengan PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Selanjutnya, mikrohidro memanfaatkan energi potensial jatuh air. Semakin tinggi jatuh air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Dengan demikian, sistem pembangkit mikrohidro cocok untuk menjangkau ketersediaan jaringan energi listrik di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Penelitian ini merupakan penelitian tahap awal, sehingga diharapkan penelitian ini nantinya dapat berkelanjutan hingga pada tahap akhir, yaitu pembangunan PLTMH, sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan listrik mereka. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro menggunakan turbin cross flow. Yang kedua, bagaimana hasil dari studi perencanaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro menggunakan turbin cross flow. Batas masalah. Batas masalah dalam penelitian ini dibatasi. Yang pertama, hanya merencanakan dimensi yang cocok untuk peletakan turbin dan penataan tempat pada PLTMH. Kemudian yang kedua, tidak merencanakan rencana anggaran biaya atau RAB bangunan PLTMH. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan studi perencanaan dalam menyiapkan suatu sistem energi listrik dengan memanfaatkan energi potensial air yang tersedia, sehingga dalam implementasi pembangunan PLTMH kedepannya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, menambah wawasan dari penggunaan PLTMH, kemudian dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk pembangunan PLTMH secara permanen. Tinjauan pustaka. Berikut ini merupakan beberapa referensi yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian dengan judul Studi Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Turbin Cross Flow. Yang pertama yaitu penelitian dilakukan oleh Hasanuddin dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Analisis Potensi Daya Pembangkit Mikrohidro pada Sungai Bone di Kecamatan Pasir Putih, Muna. Dari hasil penelitian didapatkan hasil yaitu hasil berupa debit air sebesar 6,4 meter kubik per sekon, 8,4 meter kubik per sekon. Yang kedua, jenis turbin yang digunakan yaitu turbin cross flow dan nilai daya yang dapat dimanfaatkan dengan menggunakan current meter yaitu 563,6 kW sampai dengan 743,8 kW. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sogen dan Herling pada tahun 2017. Studi perencanaan pembangunan PLTMH di Kampung Sasnek, Distrik Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan pengukuran aliran Sungai Desa Kejawar memiliki potensi aliran air dengan debit andalan sebesar 0,05 meter kubik per sekon dan head efektifnya setinggi 3,08 meter. Yang kedua, potensi tenaga air yang dapat dimanfaatkan untuk merencanakan pembangunan PLTMH berkapasitas 1 kali 1,36 kW. Selanjutnya, hasil
hasil analisa terhadap potensi PLTMH yang terdapat di Sasnek, maka dapat dikalkulasikan distribusi jaringan listrik yang bersumber dari PLTMH Sasnek adalah 10 kW. Kemudian perencanaan pembangunan PLTMH ini layak dilanjutkan dengan umur proyek selama 10 tahun. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Swasti dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan judul Perancangan Desain PLTMH untuk memenuhi kebutuhan listrik di Desa dan Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten NTK. Yang pertama yaitu dari hasil penelitian tersebut didapatkan kondisi lapangan yang diperoleh adalah tinggi 4 meter dan debit 0,907 meter kubik per sekon. Yang kedua, jenis turbin yang digunakan yaitu jenis turbin cross flow dan daya listrik yang mampu dibangkitkan oleh PLTMH secara teoretis adalah sebesar 26,693 kW. Yang terakhir yaitu pembangunan PLTMH ini secara teoretis mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang belum dialiri listrik sehingga layak untuk dilakukan pembangunan PLTMH. Dasar teori pembangkit listrik tenaga mikrohidro menurut Ismono tahun 1999 adalah pembangkit listrik berskala kecil kurang dari 200 kW yang memanfaatkan tenaga aliran air sumber penghasil energi. Secara teknis, mikrohidro memiliki 3 komponen utama yaitu air sebagai sumber energi, turbin, dan generator. Pembangkit listrik tenaga air skala mikrohidro pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air saluran irigasi, sungai atau air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan generator akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, dalam merencanakan suatu pembangkit listrik tenaga air harus dilakukan estimasi yang benar dari suatu potensi tenaga air yang tersedia pada lokasi potensial. Apabila diketahui debit yang terpakai dan head efektifnya, maka daya yang dihasilkan dari kualitas air yang lewat memiliki energi potensial yang besarnya sebagai berikut menurut Wibowo tahun 2005 dalam Pranomo dan kawan-kawan tahun 2019 yaitu E sama dengan M dikali G dikali H atau di mana E sama dengan energi potensial, M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, H adalah tinggi relatif terhadap permukaan bumi. Metode penelitian. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini merupakan awal dari penelitian. Hal-hal yang dilakukan yaitu menentukan lokasi perencanaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kemudian melakukan studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Studi literatur yang dilakukan yaitu dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, skripsi terdahulu, artikel, jurnal, dan sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, sehingga informasi yang didapat dari studi kepustakaan ini dijadikan rujukan untuk memperkuat argumentasi-argumentasi yang ada. Kemudian yaitu metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan metode pengumpulan data dan studi literatur. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti data hidrologi dan peta topografi. Data hidrologi yang diperlukan yaitu data debit andalan sungai yang dipakai dalam penelitian. Peta topografi digunakan untuk merencanakan layout PLTMH dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responden dan dianggap mengerti. Kemudian yang kedua yaitu observasi, dengan turun langsung ke lapangan melakukan pengukuran dan survei untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian.
Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen dari berbagai sumber seperti yang diperoleh dari dinas terkait untuk melengkapi data-data yang diperlukan untuk penelitian ini. Kemudian yaitu pengolahan data. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode-metode yang telah diajarkan atau metode lain yang mungkin diperlukan. Yang pertama yaitu analisa keadaan topografi. Gambaran keadaan topografi digunakan sebagai dasar untuk perencanaan atau desain skema PLTMH pada lokasi yang terpilih. Dengan mengacu pada peta topografi, maka komponen bangunan PLTMH dapat direncanakan sesuai dengan keadaan situasi yang ada. Untuk data situasi di lapangan diperlukan peninjauan langsung ke lokasi guna mendapatkan data yang akurat. Yang kedua yaitu pendugaan banjir rancangan. Berfungsi untuk menentukan desain bangunan pengambilan, perhitungan debit banjir rancangan dalam perencanaan PLTMH secara umum dianalisis dengan pendekatan model hidrograf satuan sintesis Nakayasu. Kemudian yang ketiga yaitu analisa data debit andalan. Pada perencanaan PLTMH, debit andalan sangat berpengaruh pada daya yang akan dikeluarkan. Debit andalan yang digunakan untuk tujuan pusat listrik tenaga air sebesar 80%. Namun, angka tersebut masih dapat berubah tergantung tujuan perencanaan. Beberapa debit andalan untuk berbagai tujuan antara lain menurut Sumarto tahun 1987. Yang pertama yaitu penyediaan air minum 99%, penyediaan air industri 95% sampai dengan 98%, penyediaan air irigasi 70% sampai dengan 95%, pusat listrik tenaga air 85% sampai dengan 90%. Yang keempat yaitu perencanaan konstruksi hidromekanikal. Yang pertama merencanakan panjang pipa yang ditentukan dari bak penenang ke rumah turbin, menghitung diameter, menentukan jenis turbin dan generator yang akan digunakan, dan menghitung daya yang akan dibangkitkan. Yang kelima yaitu diagram alir metode penelitian. Yang pertama yaitu tahap persiapan atau mulai, kemudian melakukan studi literatur, kemudian kita melakukan pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini kita mendapatkan data hasil pengukuran di lokasi, kemudian kita menghitung tinggi jatuh efektif, kemudian kita bisa menghitung daya yang dihasilkan. Atau dari pengumpulan data kita melakukan analisis data, menghitung debit andalan, kemudian kita merencanakan pipa pesat, turbin dan generator, kemudian kita menghitung daya yang dihasilkan, kemudian kita mendesain bangunan, yang terakhir kemudian kita memberi kesimpulan dari penelitian tersebut, kemudian selesai. Ini adalah beberapa referensi atau daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.